Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri dan panitia penyelenggara lomba, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita di sini dapat melaksanakan lomba pidato anti korupsi dengan sangat berbahagia. Hadirin yang terhormat, izinkan saya di sini menyampaikan sepatah dua patah kata seraya mewakili suara generasi muda Indonesia yang anti korupsi. Hadirin sekalian, telah menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia dijadikan sebagai negara maritim, dijadikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan saja, 17.503 pulau membentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan kekayaan alamnya dan keindahannya yang sangat luar biasa. 1/3 biji nikel dunia dihasilkan dari bumi pertiwi. Tambang emas terbesar di dunia ada di Papua, Freeport, Indonesia. Bahkan dari sektor pariwisatanya, dengan keindahan alam yang sangat luar biasa, Indonesia dapat menarik minat wisatawan asing. Setidaknya 1,5 juta orang datang setiap tahunnya ke Indonesia. Sungguh, Indonesia adalah negeri yang sangat makmur dan kaya. Banyak orang mengatakan, tongkat batu akan jadi tanaman. Itu menggambarkan Indonesia sangatlah makmur. Namun sayang seribu sayang, kini Indonesia sedang dilanda krisis kejujuran, sedang dilanda krisis moral. Para pemimpin negara banyak yang suka menyelewengkan dana APBN, dana untuk rakyat. Begitu agresifnya tikus-tikus negara menggerogoti ekonomi negara. Dengan dalih-dalih investasi dari asing yang akan membuat ekonomi Indonesia melaju sekencang kuda dan meroket ke atas ke langit ketujuh. Kita percaya dan diam. Di tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami kesusahan. Kita dikagetkan dengan berita seorang Menteri Juliari yang menyelewengkan dana hanya untuk diri sendiri. Seakan haus akan kemewahan, haus akan kekayaan duniawi, tidak memikirkan rakyatnya yang sedang kesusahan. Meminta cashback pada sebongkah kaleng sarden dan beras yang dibagikan kepada rakyatnya. Ini merupakan tindak kejahatan HAM berat karena mengapa dilakukan pada saat pandemi. Pelaku tindakan korupsi cocok dan pantas dihukum mati agar menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku yang lainnya. Kita sebagai generasi muda harus menyingkirkan penyakit kanker ini yang telah menggerogoti organ tubuh di Indonesia. Sulit diberantas, namun bisa jika kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, tanamkan kejujuran moral di dalam hati agar kelak anak dan cucu kita dapat menikmati Indonesia yang indah ini tanpa praktik korupsi. Dengan demikian, Indonesia dapat bebas dari korupsi. Kita sebagai warga negara Indonesia ikut andil dan berperan besar terhadap korupsi, pemberantasan korupsi ini. Kita dapat melakukan dari hal sekecil apapun, dari sekecil biji sawi yang akan membesar hingga membuat dunia lebih suci. Mari mengumandangkan bagaimana Indonesia anti korupsi ke pelosok-pelosok daerah. Hingga Indonesia yang anti korupsi ini bisa terwujud kembali. Akhir kata dari saya, jalan-jalan
membeli batu. Sambil berjalan tertusuk duri, saya, Dewantara Pragiwaksana dan Udara, ikut andil dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gunaputra, berasal dari SMA Negeri 3 Sidoarjo dengan nomor urut 32. Hadirin serta para dewan juri dan juga guru yang kami hormati. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam yang kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang cerah ini, sudah tidak heran lagi bila semakin banyaknya kasus COVID di mana-mana. Dengan bertambahnya kasus COVID, banyak media yang mulai menyiarkan bagaimana keadaan COVID ketika ditangani oleh para dokter. Bagaimana para korban yang menderita hanya karena sebuah penyakit yang awalnya dianggap sepele oleh masyarakat. Sebuah penyakit yang berasal dari hewan yang kita duga yaitu adalah kelawar yang berasal dari kota Cina, Tiongkok. Pada awalnya masyarakat merasa bahwa penyakit ini hanyalah penyakit biasa yang tak perlu dikhawatirkan karena imun masyarakat Indonesia sangatlah hebat. Namun ketika jumlah pasien yang terkena dan meninggal semakin meningkat, ungkapan itu sudah tidak lagi pernah terdengar. Para masyarakat yang mulai menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dan para masyarakat yang mulai marah karena pemerintah tidak tegas dalam menghadapi soal pandemi ini. Banyak di media mulai menebarkan bubuk-bubuk yang membuat hati dan perasaan para masyarakat tercampur aduk akan emosi dengan bagaimana rumah sakit yang mulai menelantarkan para pasiennya. Hal itu tidak lain dikarenakan rumah sakit mulai tidak dapat menampung jumlah pasien lagi. Banyak rumah sakit yang mulai mengatakan menyerah karena jumlah ruangan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan korban yang ada. Salah siapakah ini? Perlu kita ketahui sebagai masyarakat yang seharusnya memiliki rasa sosial yang tinggi. Sudah sepatutnya kita harus membantu dan mendorong apa yang pemerintah lakukan dengan yang disebut dengan PPM saat ini. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima bahwa hal yang dilakukan pemerintah ini adalah sia-sia. Sudahkah para hadirin mengaca pada dirinya sendiri bahwa apa yang para hadirin lakukan itu telah benar, ataukah yang para hadirin selama ini lakukan adalah hal yang salah? Hanya kita yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Perlu kita ketahui para nakes yang bekerja telah memberitahu
bagaimana cara mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini? Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan tubuh kita dan juga kesehatan tubuh kita dengan mencuci tangan dan berolahraga dengan rajin agar imun kita tetap terjaga setiap saat. Perlu saya tekankan lagi, saya berharap agar para hadirin sekalian dapat menjaga diri mereka masing-masing, karena para nakes sudah sangat sibuk akan adanya pasien-pasien yang terus berdatangan di rumah sakit dan IGD. Terima kasih dan sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang menyakitkan hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang saya hormati guru pembimbing atau pembina beserta staf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia lomba SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan lomba pidato ini dengan penuh bahagia. Kedua, sebelum saya melanjutkan pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nafridatul Maulidina Wardani dari SMA Cendekia Sidoarjo, nomor urut peserta 33. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda Anti Korupsi. Perlu kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan tindakan merugikan, merampas hak-hak orang yang tak bersalah, membuat orang menjadi sengsara, dan menyusahkan kita semua. Jelas, itu merupakan tindakan kejahatan yang tak biasa dan patut kita adili demi meraih kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian, kita ini hidup di negara Indonesia, negara yang kaya akan harta, kekayaan yang beraneka ragam jenisnya, mulai dari Sabang hingga Merauke sana. Sumber daya alam yang tak terbatas adanya, aspek sosial budaya yang luas di mata, ekonomi yang dari hari ke hari sudah mulai menggila, bahkan jutaan rupiah bisa kita temui di mana saja. Lantas membuat orang yang gila harta berusaha menggapainya. Hadirin sekalian, namun belakangan ini, mengapa masih saja kita mengalaminya? Tak sedikit anak yang putus sekolah, tak sedikit orang yang terlantar begitu saja, yang hanya beralaskan tanah dan beratapan langit jauh-jauh di sana. Hingga kelaparan menjadi masalah seriusnya. Semua itu menuaikan kontroversi dan memunculkan berita ada di mana saja, membuat orang ibah lalu mengulurkan tangannya demi membantu sesama. Hadirin sekalian, coba kalian bayangkan mengapa semua itu bisa terjadi, padahal kita hidup di negara sendiri. Sekali lagi, hak-hak orang kecil tertampas dan tertindih akibat ulah pejabat negara yang tak tahu diri. Padahal kita
negara yang sudah merdeka dari ratusan hari, tetapi masih saja terjajah oleh diri sendiri. Lalu hadirin sekalian, siapa yang patut kita salahkan? Saya bertanya, akankah Anda pernah berpikir apa yang salah dengan diri ini? Jika iya, marilah kita benahi. Jangan puaskan hati untuk kepentingan diri sendiri, apalagi menutup muka seolah tak mengerti. Sadarlah betapa menyedihkannya negara ini. Hadirin sekalian, saatnya untuk introspeksi diri. Buka mata, buka pikiran, luaskan hati demi meraih kembali Ibu Pertiwi. Semoga harapan ini bisa berarti tak hanya terucap, namun terwujud bagi kita semua yang ada di sini. Ingat, kalau bukan kita generasi muda, memangnya siapa lagi? Sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.